mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam bisnis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan pelanggan dengan baik, dan seperti halnya beliau memperlakukan dirinya sendiri. Jika beliau tidak suka dizolimi, maka beliau pun tidak akan menzolimi pedagang lainnya. Karena itu, empati beliau sangat-sangat tinggi pada para pelanggannya. Beliau melayani mereka dengan sepenuh hati dan juga sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Persis seperti prinsip service excellence dan customer satisfaction yang sedang tren dalam perdagangan masa kini. Belasan abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan dasar-dasar dan prinsip untuk perekonomian yang jujur dan empati tersebut. Dalam perdagangan, masyarakat kita pasti mengenal istilah pembeli adalah raja. Jadi mereka perlu dilayani dengan baik. Prinsip mengenai kepuasan pembeli adalah kepuasan kami seorang penjual. Maksudnya ialah melayani pembeli dengan baik dan juga menjual produk terbaik yang dimilikinya. Jadi pembeli tidak merasa kecewa ketika membeli dari penjual tersebut. Ia justru malah sangat senang dan menceritakan kepada orang lain tentang pelayanan serta kualitas dari barang jasa yang ditawarkan. Hal ini akan berdampak bagus terhadap masa depan bisnis itu sendiri yang kita dan yang Anda kelola. Semakin banyak kisah-kisah cerita bagus atau komentar-komentar yang baik dari pembeli, tentu akan semakin banyak orang penasaran dengan bisnis yang kita kelola. Mereka pun akan berkunjung dan melihatnya. Jika tertarik, tentu akan menawarkan sesuatu atau membelinya. Jadi, layanilah pelanggan Anda atau pembeli Anda dengan baik. Semakin baik pelayanan yang kita berikan, tentu akan semakin bagus. Pelanggan atau pembeli pun akan semakin percaya dengan pelayanan dan kualitas produk yang kita jual, sehingga akan semakin banyak yang minat dan yang membelinya. Teguh dalam menjaga amanah. Amanah merupakan salah satu akhlak yang mulia. Islam menginginkan seorang pembisnis muslim yang mempunyai hati nurani, serta tanggap dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta tak lupa menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau kesia-siaan. Seorang pembisnis muslim hendaknya adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tentunya yang diberikan oleh pembelinya, pelanggannya. Dan dalam hadis diriwayatkan bahwa tidak ada iman bagi
orang yang tidak mempunyai rasa amanah atau tidak dapat dipercaya. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Dalam hadis lain disebutkan, pedagang yang jujur dan amanah tepatnya itu di surga bersama para nabi, bersama para siddiqin atau orang yang jujur dan para syuhada. Selain hadis tersebut, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah menyuruh kepada kita untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Hal ini sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun nomor 23 ayat 8. Dan dalam firman-Nya yang lain disebutkan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah. Dan sesuatu amanah yang dipercayakan kepadamu, dan sedangkan kamu itu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal nomor 8 ayat 27. Menepati janji itu dapat mengeluarkan orang dari kemunafikan, sebagaimana sabda Rasul yang artinya orang yang mengingkari janjinya dalam bisnis akan mendapatkan gelar sebagai orang yang munafik. Beliau menerapkan semua prinsip di atas, dan beliau senantiasa menepati janji kepada seorang pelanggan atau seorang pembeli yang akan membeli dagangannya lagi. Beliau juga merupakan orang yang konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Hal inilah yang membuat orang-orang tertarik dengan gaya bisnis Nabi. Pembahasan selanjutnya adalah membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Strategi bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya yakni membayar upah karyawan atau pegawai sebelum keringatnya. Artinya apa? Upah atau gaji merupakan hak dari karyawan atau pegawai. Oleh karena itu, bagi setiap majikan atau atasan hendaknya tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan. Saat pekerjaan itu sudah selesai dan sempurna, atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan, dan jika disepakati gaji atau upah diberikan setiap bulannya, maka wajib memberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan tanpa ada uzur atau alasan yang jelas, maka termasuk tindakan zalim. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upah. Quran Surat At-Talaq nomor 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat karyawannya kering. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, berikan upah karyawan atau pekerja sebelum keringatnya itu kering. Maksudnya, sebagai seorang juragan atau atasan atau bos, kita harus bersegera menunaikan hak si pekerja atau karyawan atau bawahan setelah selesainya pekerjaan. Beliau juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulannya. Kita dilarang menunda gaji yang telah menjadi hak mereka tanpa adanya ujur. Dalam Faidul Qadir, Al-Munawi menjelaskan, diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya pada tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja atau si bawahan ini kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai. Ketika si pekerja meminta, walaupun keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Sebab menunda pembayaran gaji pada pegawai-pegawai mampu merupakan bentuk suatu kezaliman jika menunda pembayaran gaji. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk perbuatan yang zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan seseorang yang melakukan hal seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman. Hal ini sebagaimana pula sabda Rasul, orang-orang yang menunda kewajiban halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman. Maksud dari halal kehormatannya yakni boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ataupun atasan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zalim kepada karyawan atau pegawainya. Sedangkan pantas mendapat hukuman maksudnya ia bisa saja ditahan karena kejahatan tersebut.